Pernah nggak sih kamu ngerasa ada, tapi kayak nggak dianggap, selalu dibandingin sama kakak, selalu kalah bersinar, padahal kamu juga berjuang. Ini cerita tentang seorang anak tengah yang cuma ingin satu hal, didengar. Namaku Rani, aku anak tengah di antara Kak Reza, anak pertama yang selalu dibanggakan keluarga, dan Dita, si bungsu yang apapun yang dia lakukan selalu bikin semua ketawa. Tapi aku cuma Rani. Ada, tapi sering nggak dianggap ada. Setiap kali aku buka suara, rasanya tenggelam. Waktu Kak Reza dapat beasiswa, semua heboh. Waktu Dita pentas nari, semua datang. Tapi saat aku menang lomba gambar, Mama cuma bilang, bagus, tapi gambarnya jangan gelap-gelap ya. Nanti kayak sedih banget. Aku tertawa kecil waktu itu. Tapi jujur, hatiku remuk. Aku tahu mereka sayang, tapi kadang rasa sayang itu nggak cukup bikin aku merasa berarti. Di rumah, aku nurut, bantuin mama, jagain Dita, belajar sendiri. Tapi aku kayak bayangan, ada tapi tembus. Malam-malam jadi tempat pelarianku. Di bawah selimut, aku bisa nangis diam-diam. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tanya. Dan mungkin emang nggak ada yang peduli. Aku mulai nulis. Di buku PR yang sekarang jadi tempat pelarian. Aku tulis semuanya. Tentang iri yang aku benci tapi selalu datang. Tentang harapan dan kecewa. Tentang suara yang hilang di rumah yang ramai. Sampai aku lihat pengumuman lomba cerpen pelajar SMP. Temanya, seseorang yang kamu rindukan. Aku langsung tahu, aku mau nulis tentang siapa, tentang diriku sendiri, yang pernah percaya kalau aku juga penting. Tulisanku selesai, aku kirim diam-diam, bukan karena nggak percaya diri, tapi karena kalau gagal aku bisa kecewa sendiri, tanpa dibanding-bandingkan. Waktu berjalan, aku hampir lupa. Sampai suatu hari aku dipanggil ke ruang guru. Di meja ada sertifikat, juara 2 nasional. Tanganku gemetar, dadaku sesak, tapi bukan karena takut, tapi karena harapan kecilku mulai tumbuh lagi. Aku pulang cepat, pengen kasih lihat ke mama. Akhirnya aku punya sesuatu untuk dibanggakan. Ma, aku juara 2. Mama tersenyum. Tapi dia bilang, wah keren juga kamu, tapi kakak dulu juara 1 ya. Dan semua semangatku langsung runtuh, rasanya kayak lari jauh-jauh, sampai garis akhir, lalu disuruh mulai lagi dari awal. Karena ternyata usahaku belum cukup dibanding kakak. Aku nggak marah, tapi aku juga nggak bisa diam lagi. Malam itu aku duduk di sebelah mama. Nafasku berat, tapi aku bilang, Ma, boleh nggak sekali aja dengerin Rani dulu? Aku ceritakan semuanya, tentang rasa capek dibandingan, tentang luka yang terus aku simpan, tentang aku yang cuma ingin dilihat sebagai diriku sendiri. Mama diam, lama, lalu dia peluk aku, erat, hangat, dan untuk pertama kalinya aku merasa dilihat. Maaf ya, nak. Mama kira kamu kuat. Kalimat itu aja cukup buat air mataku jatuh lagi. Malam itu bukan cuma tubuhku yang dipeluk, tapi juga hatiku, luka-lukaku, semua yang selama ini aku sembunyikan. Akhirnya aku bisa menangis tanpa harus sembunyi. Keesokan harinya Kak Reza duduk di sebelahku. Dia bilang, Rani kamu hebat banget bisa nulis kayak gitu. Aku kaget, dia tahu ceritaku, dia baca, dia nggak marah, dia bilang, aku juga capek dibandingin Ran, tapi aku nggak pernah bisa ngomong, kamu berani, aku bangga sama kamu. Dan hari itu, aku lihat kakakku bukan sebagai saingan, tapi sebagai saudara. Hari-hari setelah itu masih sama. Aku tetap Rani, anak tengah, tapi perasaan di dalamnya berubah. Aku tahu, aku mungkin nggak secerah Dita, nggak sepintar kakak, tapi aku juga layak dilihat, layak didengar. Aku belajar berdamai, bukan dengan mereka, tapi dengan diriku sendiri. Karena sekarang aku tahu, jadi aku itu sudah cukup. Kalau kamu pernah merasa kayak aku, cuma mau didengar, bukan dibandingkan, kamu nggak sendiri. Suaramu mungkin kecil, tapi artinya besar. Dan kamu berhak untuk dimengerti. Jangan berhenti bicara meski orang lain diam. Karena kamu layak, bukan karena kamu lebih dari siapapun, tapi karena kamu adalah kamu. Dengerin cerita kayak gini bikin kamu ngerasa nggak sendirian. Yuk, subscribe channel Langit Cerita, tempat di mana setiap hati punya ruang untuk bicara. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.